Selanjutnya setelah tadi tentang perbedaan antara definisi mata kepala dan definisi mata hati, selanjutnya kita lanjutkan mengenai perbedaan-perbedaannya, perbedaan mata hati dan mata kepala. Al-basar ainul hissi. Mata kepala itu adalah mata indrawi. Mata kepala. Wal basiratu ainul basar. Sedangkan mata kepala itu, mata hati itu adalah matanya mata kepala. Jadi kalau ini mata kepala itu adalah mata indrawi, sedangkan mata hati adalah matanya mata kepala. Jadi mata ini punya mata, gitu maksudnya. Ainul aini, matanya mata. Fahiya al-mudrikatu lil asya'i ala ma hiya alaihi. Ini, mata hati itu yang melihat atau yang memahami segala sesuatu ala ma hiya alaihi, secara hakikat. Jadi kalau basiroh itu makanya dia basiroh melihat cahaya. Karena hakikat alam semesta ini kan cahaya sebenarnya. Li'annaha munazzahatun anil hadaqati wal ajfani. Karena mata hati itu dia tanzih, artinya dia tidak mempunyai dia tidak mempunyai biji mata dan pelupuk mata. Jadi kalau mata hati itu dia tidak membutuhkan biji dan pelupuk mata. Muqaddasatun anin tiba'is suwari wal akwan. Ini penting nih. Jadi kalau mata hati itu dia tidak melihat rupa dan semesta. Makanya muqaddasah anin tiba'is suwar. Jadi kalau secara teorinya itu, kalau kita melihat, misalnya melihat papan, maka gambar papan itu kan menempel di mata, gitu gampangnya. Tapi kalau mata hati, dia ketika melihat papan, maka gambar papan itu tidak menempel ke hati, ke mata hati, ya gitu. Jadi mata hati itu dia tidak ditempeli. Itu kalau mata kepala ini kan dia ditempeli oleh gambar papannya itu. Nah, kalau mata hati dia tidak ditempeli oleh rupa-rupa semesta ini. Karena dia melihat hakikat. Ketika kalau mata ini melihat papan, ya melihat papan, tapi kalau mata hati dia melihat papan, bukan melihat papan, tapi melihat hakikat papan itu. Apa hakikat itu? Tuh. Hakikat papan, gampangnya ya, kalau orang sudah musyahadah itu cahaya itu. Kalau di Malakut, tapi kalau dia di Jabarut dia sudah beda lagi. Kalau dia mau melihat papan, dia agak lihat cahaya, dia agak lihat papan. Kalau dari Jabarut, dia sudah hakikatnya beda. Dia tidak bisa diungkapkan lagi bahasanya itu. Fal basaruh mudrakuhu takyid nih. Jadi kalau mata kepala ini objeknya adalah keterbatasan. Mata kepala objeknya adalah keterbatasan. Wal basiratu mudrakuha al-itlaq. Sedangkan basirah, mata hati itu objeknya adalah itlaq, kemutlakan. Artinya ketidakterbatasan gitu. Ini bagus anunya nih. Untuk membahas, bukan untuk membahas ya. Nanti kalau orang dia karena untuk memahami Allah itu, selain dengan basirah, karena Allah kan itlaq, ketidakterbatasan, tidak bisa dijangkau oleh fisik, tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh hati, tidak bisa dijangkau oleh ruh, malah dia yang bisa dijangkau, dengan sir. Nah, ketika orang masuk pada tafsir, maka dia sebenarnya sudah bersatu antara mata hatinya dan mata kepalanya. Tetapi bersatu dalam tahap-tahap tertentu, atau dalam lorong-lorong, atau dalam misalnya dalam kabel tertentu lah, atau dalam jalan tertentu, tidak semuanya gitu. Sehingga ketika mata hati ini melihat dengan sirnya, artinya kalau saya bilang melihat dengan sirnya berarti dia sudah naik dari hati ke ruh ke sir, berarti dia
tersambung itu sirnya kepada kedua mata ini, maka dia melihat kemutlakan dengan takyid. Cuman ini kalau dibahas, saya belum punya izin untuk membahas tentang kemutlakan dan ketakyidan ini ketika melihat alam semesta itu untuk melihat itlak dan melihat takyid kepada kepada cahaya Allah, dan dibalik cahaya itu saya belum mendapat izin, makanya saya berhenti aja dulu di sini. Lalu wal basar al hissi, nah setelah itu basar hissi artinya mata kepala itu hanya menjangkau indrawi, mausumun bi anwa'in syatta minan naqais. Mata kepala ini mempunyai banyak kekurangan-kekurangan. Dzakaraha Sayyidi Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu fi Mishkatil Anwar. Dijelaskan oleh Sayyidi Imam Ghazali di dalam Mishkatul Anwar, idh yaqul. Lalu ini akan menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan mata kepala nih. Ini sebenarnya kalau orang baca Mishkatul Anwar dia bisa faham ini. Jadi saya singkat-singkat saja karena ini mengutip Mishkatul Anwar. Mengutipnya secara letterlek. Jadi langsung nih. Jadi langsung kita, karena ini ada di Mishkatul Anwar, bahwa i'lam anna nurul basar al-ain mawsumun bi awamin an-nuqsan fa innahu yubsir ghayrahu wa la yubsir nafsahu wa la yubsir ma ba'uda minhu wa la muqarrab wa la yubsir ma wara'a hijab wa yubsir min asya' Allahiruha duna batiniha. Kalau mata kepala dia tidak bisa melihat dirinya sendiri dan tidak bisa melihat yang jauh sekali, dan juga tidak bisa melihat kalau terlalu dekat. Misalnya ini tangan saya, kalau dia di sangat dekat banget gitu, begini nih, jadi gak bisa lihat apa-apa gitu. Jadi kalau terlalu jauh gak bisa lihat, kalau terlalu dekat gak bisa lihat. Mata kepala wala yubsir ma wara' hijab, tidak bisa melihat di balik hijab, di balik tirai gak bisa lihat. Wa yubsir bil asya' Allahiruha duna batinha, dan hanya melihat bagian luar-luarnya saja, tidak bisa melihat bagian dalamnya. Wa yubsir min mawjudat ba'daha duna kulliha. Mata kepala itu melihat mawjudat, melihat sesuatu yang ada itu hanya melihat sebagian, gak bisa melihat secara keseluruhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yubsiru asya'a mutanahiyah, dan melihat sesuatu yang terbatas, yang mutanahiyah, yang ada batasnya gitu. Wala yubsir ma la nihayah, dan tidak bisa melihat yang tidak terbatas. Wa yaghlud katsiran fi ibsari, dan banyak salahnya nih lihatnya nih, mata kepalanya nih. Fayarul kabir saghiran, kadang melihat yang besar itu kecil, matahari kan besar tuh, tapi di mata kepala ini kecil. Wal ba'id qariban, yang jauh kadang terlihatnya dekat gitu. Wasakin mutaharrikan, kadang yang bergerak terlihat diam. Wal mutaharrik sakinan, dan yang diam terlihat bergerak. Yang bengkok terlihat lurus, yang lurus terlihat bengkok itu. Ini bisa dibuktikan secara eksperimental nih, karena mata kepala. Fahadhi sab'un naqais la tufarikul aina adh-dhahirah. Ini 7 kekurangan mata kepala atau mata zahir. Nah, murid Karkaria sekali masuk Karkaria itu langsung dia mata kepalanya melihat. Wa'lam ini dalam, kalau orang bilang itu bagaimana dibahas oleh ulama terdahulu ini, Imam Ghazali ini membahas ulama abad kelima nih. Wa'lam anna fi qalbil insan ainan, ketahuilah bahwa di dalam hati manusia ada mata. Mata hati ini hadhihi sifatu kamaliha, sifat-sifat kesempurnaannya itu kebalikan dari tadi. Kebalikan, kalau mata kepala tidak bisa melihat yang jauh, maka mata hati bisa melihat yang jauh. Kalau mata kepala hanya melihat bagian luarnya, mata hati juga melihat bagian dalamnya gitu. Kalau mata kepala hanya melihat sebagian, mata hati melihat keseluruhan gitu tuh. Lalu hiyallati yu'abbaru anha taratan bil aqli wa taratan bir ruh wa taratan bin nafsil insani. Hati ini, mata hati itu kadang disebut akal, kadang disebut ruh, kadang disebut jiwa manusia. Makanya kalau di Karkari itu ditambah sir. Jadi jiwa atau nafsu,
terus naik ke akal, naik ke ruh. Sebenarnya sebelum ruh ini hati, lalu ke ruh, lalu ke sir. Wada'ankal ibarat fa innaha idza kathurat awhaman anka du'ifal basir awhamat inda du'ifil basirati kathratal ma'ani. Kalau istilah-istilah itu gak usah maksudnya biarin aja. Istilah itu sebenarnya satu aja. Maunya satu sama. Jiwa ya hati ya ruh ya sir gitu. Cuman naik kelas aja. Gitu maksudnya. Fana'ni bihil ma'annya fana'ni bihi al-ma'nah. Lanjut kita tentang apa nih ya? Tentang penjelasannya secara terperinci.